Shalom, selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Selamat kembali lagi belajar bersama Miss Penny di pembelajaran tematik hari ini. Untuk pertemuan video hari ini, kita akan belajar tema 5 tentang cuaca, subtema 2, perubahan cuaca. Jangan lupa awali setiap kegiatan belajar dengan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Terus semangat dalam belajar. Pagi ini cuaca sangat cerah. Matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Inilah yang dinamakan perubahan cuaca. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Setelah mendengarkan penjelasan tentang cuaca di halaman 51, anak-anak diminta untuk menuliskan informasi tentang cuaca yang didapat dari setiap teks yang sudah dijelaskan tersebut. Informasi yang didapatkan adalah: yang pertama, cuaca dapat berubah setiap hari. Yang kedua, saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara terasa panas. Yang ketiga, cuaca mendung merupakan pertanda akan turun hujan. Yang keempat, cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi matahari. Dan yang kelima, sebelum hujan, terkadang udara di sekitar terasa agak panas. Anak-anak, di setiap teks bacaan yang terdapat dalam buku, di situ terkandung informasi penting yang harus anak-anak pahami dan mengerti. Cuaca dan kehidupan manusia. Saat cuaca cerah, anak-anak dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan pengrajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk sehingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, anak-anak akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Anak-anak dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola maupun bermain yang lainnya. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kita gunakan. Saat hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini, cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun, pada malam hari, suhu udara terasa dingin.
Keesokan harinya, hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut dengan cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Apa itu kondisi cuaca ekstrim? Definisi cuaca ekstrim BNPB. Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah distribusi, khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya, cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi di mana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi, dan kondisi atmosfer. Intensitas lebih dari 1 hari selama periode 1 bulan yang melebihi rata-ratanya. Contoh cuaca ekstrim: hujan lebat, hujan es, badai, kekeringan, puting beliung, badai pasir, gelombang tinggi, dan lain-lain. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain flu, mimisan, sesak napas. Cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim adalah 1. Menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Yang ketiga, gunakan masker. Tugas Bahasa Indonesia. Silakan anak-anak membaca teks tentang perkiraan dan perubahan cuaca di halaman 118. Kemudian, tulislah informasi yang anak-anak dapatkan dari berita tersebut di halaman 119 pada kolom yang sudah tersedia. Dayu, Siti, dan Lani menuju ke aula balai desa. Di sana telah banyak teman yang hadir. Mereka akan berlatih menarikan tarian burung ketilang. Tarian ini akan diiringi oleh lagu burung ketilang. Tarian ini menirukan gerakan kepala burung ketilang. Mari berlatih meniru gerakan kepala burung ketilang. Kita berlatih tanpa diiringi lagu burung ketilang. Gerakan kepala dengan cepat dan lambat. Perhatikan urutan gerakan kepala berikut. Gerakan yang pertama, gerakan kepala miring ke kiri 1 kali, kembali ke tengah. Gerakan kepala miring ke kanan 1 kali, kembali ke tengah. Gerakan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 kali hitungan dengan lambat. Yang kedua, menganggukkan kepala. Ulangi sebanyak 4 hitungan dengan cepat. 3. Kepala menoleh ke kiri 1 kali, lalu ke tengah. Kepala menoleh ke kanan 1 kali, lalu ke tengah. Gerakan secara bergantian. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 hitungan dengan cepat. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Dalam tari, gerak merupakan unsur paling utama. Gerak dapat dilakukan secara cepat maupun lambat, yang disesuaikan dengan temponya. Tarian dengan musik bertempo cepat, biasanya gerakan penarinya cepat. Tarian dengan musik bertempo lambat, gerakan penarinya cenderung lambat atau pelan. Tari dapat dipentaskan secara berkelompok.
Menari secara berkelompok memerlukan kerjasama antar penari yang baik. Kekompakan gerak sangat menentukan menarik atau tidaknya suatu pementasan tari. Berikut adalah teks dan notasi lagu Burung Ketilang. Lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud dengan tempo moderato, yaitu tempo sedang agak cepat dan berbirama 4/4, yaitu 4 ketukan dalam satu baris. Ayo anak-anak, kita bernyanyi dan menari bersama. Lani, Siti, dan Dayu bermain lompat tali. Edo, Beni, dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik. Lama-kelamaan makin deras. Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Kini, ruangan kelas terlihat lebih lapang. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Pentingnya sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Yang pertama, kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, bekerja sama dalam keberagaman dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, tentram, dan damai. Kerja sama dalam keberagaman di sekolah tercapai atau tidaknya kepentingan dan tujuan bersama bergantung pada kerjasama yang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama memiliki arti penting dalam mewujudkan persatuan. Kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Sikap kerjasama dapat memperkokoh persatuan, mempererat persaudaraan, menjadi pendorong semangat gotong royong, serta menjadikan pekerjaan terasa lebih ringan. Manfaat kerjasama dalam keberagaman. 1. Tercapainya kehidupan yang rukun. 2. Melatih diri untuk dapat menghargai perbedaan. 3. Melatih diri untuk berpendapat dengan cara yang baik dan menghargai pendapat orang lain. Manfaat kerjasama dalam keberagaman yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sebagai hasil dari interaksi saat bekerja sama. Yang kelima,
membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat selesai. Yang keenam, meningkatkan semangat persatuan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mudahan apa yang sudah Miss terangkan dan jelaskan dapat anak-anak pahami dan mengerti dengan baik. Untuk tugas PKN, anak-anak silahkan menuliskan di buku tulis 3 manfaat kerjasama dalam keberagaman. Miss Penny selalu berharap anak-anak terus semangat dalam belajar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.